Mbak, ini dosa besar yang diremehkan. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah, tinggalkan sisa-sisa riba. Allah itu mengumumkan perang kepada pelaku riba. Bahkan segala yang berkaitan dengan riba terancam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Niaga TV yang berbahagia, salam sukses berkah mandiri untuk kita semua. Kembali lagi berjumpa di acara Ngeri Banget, Bincang Riba dan Real Solusinya. Alhamdulillah. Baik pemirsa, bersama saya Sofyan Sauri selaku host pada edisi kali ini. Kita pada edisi kali ini akan membawakan materi mengenai insyapi dulu, kenali yang menjadi maksiatnya. Baik, nanti kita akan membahas tema tersebut. Tentu saja di studio telah hadir narasumber utama kita, Bapak Taufik Ahmad Taufik, selaku founder dari Riba Krisis Center Indonesia. Assalamualaikum Pak Taufik. Pak Sofyan ya. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah masih Alhamdulillah, bisa baik. hadir di tengah-tengah pemirsa Niaga TV. Insyaallah. Alhamdulillah, senang nih Pak untuk kesekian kalinya dapat hadir edisi kelima kita. Edisi kelima gitu ya, Masya Allah, nggak terasa ya Pak. Oke, baik pemirsa. Mungkin nanti di sela-sela acara untuk pemirsa yang memiliki pertanyaan seputar riba bisa menghubungi telepon interaktif kami di 0812 1998 1555, bisa juga melalui SMS atau WhatsApp di 0812 9345 5676. Baik pemirsa, sebelum kita mulai acara ini, kita akan flashback di episode yang kemarin. Kita sudah membahas mengenai riba yang mengenai pelakunya gitu ya pemirsa. Sekarang kita akan membahas mengenai insyapi dulu, kenali yang menjadi maksiatnya. Untuk lebih jelasnya mungkin saya akan memberikan ke Pak Taufik untuk memberikan materinya pada kali ini. Silakan Pak. Baik, Mas Sofyan dan pemirsa Niaga TV dimanapun berada. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wala alihi wasallam. Jadi pada edisi yang kelima ya, kita membahas tentang, ya tentu saja tetap dalam konteks bicara solusi gitu ya. Jadi bincang riba dan solusi realnya kan begitu. Tapi sebelum kemudian ya kita masuk ke dalam yang disebut solusi itu, kita juga harus memahami yang menjadi pondasi yang menjadi solusinya. Kan kita pernah membahas tentang seseorang yang melihat sesuatu sebagai solusi padahal tidak betul-betul sebagai solusi ya. Jadi contohnya misalkan, oh dia sudah telanjur riba, lalu dia hanya berpikir hanya dengan cara dibayari atau dipinjami uang saja solusinya. Padahal setelah itu selesai, ribanya kemudian dia sudah katakanlah tutup, lalu kemudian dia mengulangi kembali, gitu kan? Artinya solusi itu tidak tuntas. Ya, makanya kemudian kita harus bisa masuk lebih fundamental lagi berkenaan dengan apa yang mau kita ambil sebagai solusi tersebut. Ya, nah yang fundamental itu ya kita memberikan sebuah ungkapan bahwa ketika maksiat terjadi, maka pelaku maksiat itu tentu harus tahu apa bentuk maksiat sebelum dia bertaubat, kan gitu Mas Sofyan ya. Jadi kita harus tahu dulu nih. Nah, kalau bicara soal pelaku riba, kan dalam hadis riwayat Muslim tentang la'ana Rasulullah gitu ya, tentang laknat Allah tertuju kepada 4 pihak ya, representasi dari orang-orang yang menjadi pelaku riba. Pertama adalah akila riba, yang memakan riba. Yang meminta riba gitu ya, dalam hal ini adalah krediturnya. Lalu kemudian mukilahu itu adalah yang membayarkan. Yaitu debiturnya. Lalu kemudian ada juga yang disebut sebagai pencatat ya. Dalam konteks ini mungkin bisa kita kategorikan sebagai notaris. Notaris gitu ya. Karena tidak ada perjanjian hari ini yang memang diformalkan kecuali memang harus diaktakan melalui akta notaris. Lalu kemudian yang menjadi saksi atau pencatatnya. Jadi memang ada saksi-saksi biasanya di situ. Kemudian ya tentu dalam hal ini tadi pencatat adalah si notaris itu sendiri. Jadi kepada 4 pihak ini mereka berkontribusi sehingga sebuah maksiat riba itu kemudian terbuka gitu ya. Jadi kalau kita bicara hikmahnya kan sebetulnya ini betul-betul ya sebuah ya secara implisit Allah Ta'ala itu betul-betul ingin menutup maksiat riba ini dari segala pintunya ya. Kebayang nggak kalau misalkan ada yang menawarkan riba lalu
nggak ada yang mau. Terjadi nggak riba? Tentu enggak. Enggak kan? Itu Gitu ya. pintu Jadi, utamanya. iya, jadi orang menawarkan, kita tidak mau, kita menolak, gitu kan. Tapi hari ini ya jangankan belum ditawari, gitu ya. Kita yang berlomba-lomba untuk mendatangi lembaga-lembaga Justru riba. dicari, gitu kan. Lalu kemudian terjadilah kesepakatan. Menawari, lalu ada yang menerima. Mereka bertemu. Di konteks ya hukum kita pada ya di konteks hukum hari ini gitu ya. Kalau mereka berakad lalu tidak ada pencatatan notaris, itu tidak sah. Ya, tidak ada perjanjian. Begitulah kira-kira. Nggak sah ya, di Tidak mata sah. hukum ya. Jadi memang ketika dua pihak ini bersepakat lalu notaris nggak ada yang mau mengatakan, itu pun tidak akan terjadi. Termasuk pihak yang sekedar mensaksikan. Kalau tidak ada saksi, hari ini hukum kita bicara soal memang persaksian itu harus memang ada, harus lengkap, gitu ya. Sehingga sebetulnya kalau tadi ada paling tidak 4 ya kesempatan gitu ya, 4 pintu yang sebetulnya ingin Allah Ta'ala tutup dengan ancaman yang memang diberikan kepada masing-masing orang ini. Jadi ketika ditawari ya sesungguhnya memang dari awal ya penawaran itu harusnya tidak boleh pernah terjadi, tidak bisa. Dan memang kalau memang ya orang-orang yang memiliki uang itu takut kepada Allah gitu ya, tentu dia tidak akan mengambil piutang itu dengan memungut tambahan. Ya, jadi tentu orang-orang yang kemudian punya uang tadi, dia tidak akan masuk ke lembaga-lembaga riba yang kemudian lembaga riba itu mengedarkan ya pinjaman-pinjaman. Jadi kembali lagi kepada yang menjadi fundamennya, ya kita bicara ketika 4 pihak atau lebih gini yang dalam konsep ini kemudian hikmahnya juga adalah bahwa ta'awun di dalam kebatilan itu, maka orang-orang yang di dalamnya akan memang menerima dosanya. Jadi sama. Sawa itu bicara soal mereka punya porsi dosa masing-masing, gitu ya. Nah, secara fundamen kita kemudian masing-masing pihak ini tentu harus tahu bahwa bentuk-bentuk maksiat mereka adalah tadi. Kalau kreditur dia meminta riba, kalau debitur dia yang membayar riba. Saya garis bawahi 2 pihak ini dulu, karena yang 2 lainnya yang menjadi notaris dan saksinya atau bahkan sampai kemudian ya sering juga pertanyaan yang menjadi satpam menjaga lembaga ribanya kena juga gitu kan, karena memang itu bentuk-bentuk ta'awun dalam kebatilan, dalam berbuat dosa. Ya semua ya punya porsi dosa masing-masing, tetapi ketika tiap pihak tadi menutup rapat-rapat supaya dari diri mereka tidak mengambil bagian dalam maksiat itu, tentu maksiat itu tidak akan terjadi. Nah, kembali tadi kepada yang kreditur dan debiturnya, hari ini sangat sulit kita memberikan pengertian kepada orang-orang yang punya uang, karena kreditur ini yang identik dengan orang-orang yang punya uang. Mereka punya uang yang lebih gitu ya. Mungkin keinginan awal mereka ingin uangnya aman. Ya, di tahap awal. Awalnya saya kira mungkin aman dulu. Ya, aman dulu, Mas Sofyan. Barulah kemudian yang tadi dikatakan biar muter itu kemudian menghasilkan, kan begitu. Cuma hari ini kita betul-betul terkunci pada bentuk pengelolaan yang bisa dikatakan saya sih menyebutnya bentuk pengelolaan yang bisa dibilang tidak kreatif gitu ya. Jadi hanya berkecimpung kepada kegiatan pinjaman saja. Ya, jadi ada sebuah perbedaan yang sangat signifikan tentang bentuk kegiatan pinjaman. Ya, kita bicara akad ya, karena pinjamannya akad sosial. Dia boleh dijamin, harus kembali dan terjamin bahkan sampai akhirat. Allah Ta'ala sendiri yang menjamin. Tetapi dia diharamkan adanya tambahan, kelebihan. Tambahannya itu ya Pak ya? Ya, itu yang menjadi katakanlah diskusi kita ya, yang kita konsentrasikan bahwa memang hari ini justru hal tersebut malah dilembagakan kan, gitu ya. Sementara pada sisi yang lain bentuk pengelolaan uang itu ya dengan cara syirkah, gitu ya, syirkah atau kegiatan kerjasama bisnis, investasi yang di situ tidak boleh ada jaminan uang kembali, karena keuntungan itu hanya diberikan kepada atau ditujukan kepada orang yang memang siap menanggung ruginya. Itulah keadilan di dalam Islam. Sehingga dalam hal ini orang yang punya uang itu tidak ditempatkan lebih baik atau lebih katakanlah punya posisi tawar yang lebih tinggi dari yang membutuhkan uangnya. Tidak. Dalam konsep Islam kita bicara masing-masing pihak ini setara. Bahkan orang yang punya uang tadi dipaksa supaya uangnya beredar, uangnya dikelola. Karena kita bicara ada kewajiban zakat yang harus ya dikeluarkan oleh mereka. Maka ketika uang tadi ya setelah nisab ya gitu ya, setelah mencukupi untuk wajib zakat,
itu tidak dikelola, maka dengan sendirinya ya akan habis oleh zakat. Ya, sampai yang tadinya dia mungkin wajib zakat jadi tidak wajib zakat karena uangnya habis kalau tidak dikelola, kan begitu. Jadi zakat ini sebetulnya juga instrumen untuk mendorong orang-orang yang punya uang supaya uangnya dikelola, ya gitu. Cuma sayangnya cara pengelolaannya yang hari ini lebih banyak ya dilembagakan dengan cara-cara riba. Ya, jadi insyafi dulu kita bicara kembali lagi sistem ekonomi hutang, ya, membuat yang menjadi kreditur, ya, yang menjadi orang-orang yang mengedarkan bisnis gitu ya, yang bicara mengedarkan, misalnya mengedarkan uang gitu ya, berbisnis dengan cara riba. Jadi kalau kita bilang atau meminta mereka untuk berhenti, hampir-hampir ya bisa dibilang mungkin tidak akan pernah masuk tuh ya. Seruan itu mungkin tidak pernah mereka bisa pahami. Iya, betul. Gitu ya, bahkan sampai kemudian ada pembenaran ya terhadap konsep lembaga keuangan. Ya, ada yang bilang bahwa ya penambahan itu kan untuk mengimbangi inflasi. Ya, padahal inflasi sendiri terjadi karena riba. Bahwa produksi uang itu produksi uang dan hutang, gitu ya. Jadi ketika uang sudah tercetak, kemudian yang menjadi sebab uang lebih banyak, gitu ya. Karena kan jumlah yang beredar itu melampaui dari jumlah produk dan jasa. Ya, sehingga akhirnya inflasi lah. Jadi daya beli, bukan daya beli, kita bicara harga barang atau jasa, gitu ya. Itu akhirnya menjadi tinggi setiap tahunnya, menjadi uang naik. Kita, daya beli kita, jadi uang kita menjadi turun nilai belinya, gitu ya. Ya karena uang itu berputar lebih banyak, produksi uang itu jauh lebih besar gitu ya daripada nilai produksi barang dan jasanya. Ya dengan sendiri ekonomi pada akhirnya bicara soal ya demand-nya terlalu banyak gitu ya. Karena tadi ada riba yang membonceng di sana. Gitu ya. Jadi inflasi itu terjadi karena riba, bukan karena terus justru alasan itu yang digunakan untuk ya membenarkan lembaga keuangan memungut tambahan untuk mengimbangi. Tentu tidak seperti itu. Ya, kemudian ada juga yang membenarkan dengan ya bahwa ini kan uang ini digunakan untuk ya kegiatan-kegiatan produksi misalkan. Ya, sehingga ada tambahan di situ. Tetap saja itu tidak bisa dibenarkan. Toh buktinya yang kegiatan konsumsi pun dikenakan juga untuk tambahan tadi kan. Jadi tidak melihat dia produksi atau konsumsi, tetap saja menjadi tambahan itu diberlakukan sama kepada orang-orang yang meminjam. Gitu ya. Jadi kalau kemudian kita minta insaf dong gitu ya. Ya tentu dari awal lembaga keuangan ini tidak akan pernah ada gitu ya. Atau lembaga keuangan itu ada tetapi yang menabungnya tentu ya menahan diri untuk tidak menyimpan di ya yang punya perjanjian-perjanjian riba. Gitu kan, yang hari ini kita sudah tegaskan solusinya adalah sudah menabung, menyimpan di bank syariah gitu ya. Jadi di sana kata-katanya sudah syariah. Jadi ya. Hijrah pindahkan ya. Sekarang kalau kita bicara seringkali kemudian ini persoalan katanya biaya transfer gitu ya, lebih repot dan seterusnya. Sekarang IT bank syariah juga udah memadai kok gitu ya. Kemudian juga ada aplikasi yang memudahkan kita tanpa dikenakan biaya untuk transfer ke rekening lain. Iya, gitu udah ya. Banyak. Jadi effort kita seharusnya kita tunjukkan gitu ya. Udah, saya kira sudah tidak ada lagi uzur untuk tetap memiliki rekening di bank konvensional. Karena kalau bicara perbedaan, oke, hari ini memang ada ini juga sebetulnya sebuah contoh bahwa ketika kita bicara bisnis, ketika demand-nya solid, maka supply-nya akan hadir. Kebayang nggak bahwa di bank konvensional itu sudah ada akad, ya sudah ada perjanjian yang menghilangkan riba untuk menyimpan. Jadi ketika kita menyimpan, ya di dalam formulir itu disebutkan tidak akan ada tambahannya, tidak akan ada ribanya di situ. Bisa tuh sekarang ya? Sekarang bisa. Tetapi kan ini tidak selesai di sana, karena uang yang kita simpan itu kemudian mereka edarkan untuk ya. Jadi dari sisi funding itu mungkin bisa terjadi, tetapi dari sisi lendingnya untuk kemudian bank itu kemudian meminjamkan tidak mungkin bisa tanpa ada tambahan. Mustahil sama sekali itu ya. Kalau dari funding mereka untung tentu saja tidak perlu ya berbagi menghitung porsi bunganya gitu ya. Jadi kembali lagi nggak cukup hanya sekedar tadi di bank konven itu dia menolkan lalu selesai, tidak ya, karena niat dari pendirian bank konvensional itu sendiri memang niat untuk melakukan riba. Akadnya, perjanjiannya oke, tadi dari sisi menyimpan sudah nol, tapi dari sisi pinjamannya tidak mungkin dinolkan, gitu ya. Lalu kemudian implementasinya sudah pasti begitu. Nah, kalau di bank syariah jelas niatnya memang untuk menuju kepada ya yang dilarang tadi untuk dihilangkan. Ya akadnya pun sudah ya bisa dibilang diawasi oleh otoritas pengawas syariah gitu ya.
Mungkin lemahnya di implementasi saja gitu ya. Implementasinya ya. Ada yang menyebutkan sebagai sebuah contoh, kita sudah tahu bahwa ketika katakanlah ada orang yang pinjam motor, tapi kita kenalnya dia orang baik, maka kemudian ketika kita berikan pinjaman motor tadi lalu motor itu disalahgunakan, tentu bukan tanggung jawab kita sebagai orang yang meminjamkan. Iya. Karena kita tahu dia orang baik gitu ya. Kan sebagai contoh kemudian ya kalau terus dipakai buat ngebegal gimana? Ya itu di luar di luar tanggung jawab kita, karena kita taunya dia orang baik. Begitulah seperti ilustrasi itulah seperti Bank Syariah berada gitu ya. Kalau bank konven sudah jelas-jelas memang mau ngebegal kalau ilustrasinya adalah motor tadi kan. Jadi kembali lagi solusinya sudah kita menyimpan di bank syariah. Untuk menyimpannya kami merekomendasi. Tetapi kalau untuk meminjamnya ntar dulu nih gitu ya. Jadi kembali lagi untuk menyimpannya memang menjadi sebuah kebutuhan, akadnya sudah syariah, niatnya pun sudah memang menuju kepada syariah. Nah, jadi kalau kemudian balik lagi untuk mereka kita minta insyaf, udahlah berhenti gitu ya. Ya pasti mereka jangankan untuk melakukan gitu ya. Ketika mereka memang sudah tahu itu salah, tentu mereka tidak akan melakukannya. Iya betul. Jadi nggak perlu diminta lagi. Tapi ketika mereka memang sudah hari ini berdiri dan memang di mana-mana sekarang ya konsep riba ini kemudian dilembagakan lalu secara masif masuk dan ya bisa dibilang menjadi urat nadi ekonomi nasional gitu ya. Ya sampai iya, jadi memang betul-betul akhirnya dimaklumi ya Mas Sofyan ya. Jadi hampir-hampir orang seolah-olah hal ini biasa gitu kan. Padahal ya kembali lagi kita akan terus tekankan ngeri banget itu memang karena ngerinya ngeri banget karena kemudian dosa dan ancaman riba ini kan mengancam di seluruh ya fase kehidupan kita. Iya betul. Gitu ya. Jadi ketika kita di dunia ya disebutkan bahwa ya orang-orang yang melakukan riba ini seperti berdirinya orang gila. Itu kan memang nanti terjadi ketika mereka dibangkitkan dari kubur. Tetapi kegilaan itu sendiri sudah bisa kita saksikan kok hari ini. Ya, kegilaan-kegilaan yang mereka tunjukkan orang-orang yang melakukan riba ini memang ya sebagian ya ahli tafsir juga kan menyebutkan memang kegilaan itu bisa kita sudah lihat dari sekarang. Gak usah gitu nunggu ya. Nanti dibangkitkan di kubur, Pak ya udah sekarang aja udah banyak. Ya, jadi ketika di dunia diancamkan yang apa namanya Allah akan hancur leburkan, gitu kan. Tetapi mereka tetap aja maju di dunia, gitu kan. Padahal sudah Allah janjikan akan kehancurannya riba gitu ya. Jadi kalau kita betul-betul waras gitu ya ketika dikatakan bahwa apa yang kita lakukan ini akan hancur, tentu kita akan berhenti. Bukan malah terus gitu kan. Bukan malah terus kemudian juga melakukan pembenaran-pembenaran. Kan begitu. Dari pembelaan, kebenaran. Ya. Jadi semua fase kehidupan kita jadi sampai dibangkitkan dari kubur sampai nanti di padang mahsyar ditantang perang sama Allah gitu ya. Kita nggak kebayang pencipta jagat raya mengancamkan perang kepada yang diciptakan gitu ya. Ini kan sebetulnya sebuah sesuatu yang kalau bicara soal apakah kita seolah-olah sepadan, kan tidak. Ini jadi sebetulnya betul-betul ingin kita itu di shock terapi ini sampai diancamkan begitu. Jadi memang ngeri banget gitu kan. Tetapi karena tadi sebuah sistem ini sudah dilakukan ya secara permanen dalam kelembagaan itu, secara masif juga dipraktekkan gitu ya. Jadi hampir-hampir ketika kita minta para kreditur itu untuk tobat, ya bisa dibilang hampir mustahil ya, karena memang sistemnya memang mengikat uang-uang yang masuk tadi kemudian diedarkan dengan cara riba. Nah, makanya kemudian kita menuju kepada wamukilahu ya, kepada debiturnya, kepada yang membayarkan. Jadi perintah meninggalkan riba ditujukan pertama kali untuk ditinggalkan kepada kreditur tadi. Tapi kan hari ini hampir mustahil, tadi kita sudah membahasnya. Sulit. Ya, makanya kemudian tugas berikutnya kepada debitur, kepada yang membayarkan. Nah, inilah yang menjadi fundamennya. Jadi kalau kemudian para debitur ini sudah tahu yang menjadi maksiatnya apa? Debitur itu minjamkan. Itu kan kreditur. Oh ya, kreditur. Berarti kalau debitur adalah membayar ribanya. Dia kemudian ya terjadi perjanjian riba, dia merasa uzur, kemudian dia meminjam ke lembaga riba, gitu kan? Meminjam ke lembaga riba, lalu terjadilah maksiat riba tadi, terikatlah mereka di dalam sebuah perjanjian untuk maksiat sampai selesai. Ya, jadi di dalam komponen angsuran itu ada angsuran pokok, ya, pembayaran pokok, ada juga pembayaran bunga atau riba. Nah, riba ini yang harus dihilangkan, ditinggalkan, itu yang tidak boleh dibayar. Jadi ada ungkapan yang hari ini ingin kita ya semarakkan gitu ya. Jadi kita kalau bicara soal wajib bayar hutang kan sudah biasa. Wajib bayar hutang, betul. Tetapi bersamaan dengan itu wajib tidak bayar riba. Wajib tidak bayar riba. Iya, jadi jadi wajib bayar hutang,
wajib tidak bayar riba. Itu menjadi satu kesatuan. Ya, karena hari ini mustahil memang kalau bicara soal perjanjian hari ini kan mereka beranggapan hutang itu keseluruhannya. Padahal tadi yang menjadi maksiat debitur kan membayar riba. Artinya kalau dia membayarkan, maka laknat Allah ditujukan kepada mereka, kepada yang membayar itu. Jadi ini bukan persoalan mampu tidak mampu membayar, Mas Sofyan. Jadi ini persoalan yang kalau dia tetap lakukan gitu ya, dia sudah tahu bahwa membayar riba itu dilaknat sama Allah, dia termasuk sebagai pelaku riba, lalu tetap dia lakukan, ya, maka dia ya menjadi orang-orang yang tadi dilaknat sama Allah dan Rasul, gitu ya. Jadi makanya kenali dulu yang menjadi maksiat itu, bahwa debitur itu ya diharamkan untuk membayar riba, diwajibkan membayar hutang dan diwajibkan tidak bayar riba. Gitu ya. Jadi semangat bebas riba adalah semangat bebas riba adalah semangat membayar hutang, tapi pada saat yang sama yang menjadi ribanya harus dipisahkan dulu. Ya, tentu secara sistem itu bisa dibilang ya hampir mustahil, karena kemudian seolah-olah mengikat menjadi satu ya. Ya, pokok dan ribanya. Lalu bagaimana caranya? Nah, disinilah kemudian karena fundamennya kita sudah paham bahwa maksiat debitur adalah membayar riba, maka stop bayar ribanya. Stop bayar ribanya. Ya, stop bayar ribanya. Jadi bukan stop angsuran. Tetap Ya. bayar utangnya, Ya. jangan bayar ribanya. Bukan nggak bayar dua-duanya terus ngilang. Ya, bukan ngemplang hutang. Makanya kita terus tekankan semangat bebas riba itu semangat bayar hutang. Ya, jangan terus teriak-teriak saya mau tobat riba, tetapi dia juga tidak disiplin menyisihkan bayar hutangnya. Sama saja itu tobatnya tobat setengah itu namanya. Ya, jadi tidak utuh. Ya, jadi kalau sudah tahu membayar riba itu haram, kalau masih ditagih, kalau masih angsuran itu komponen riba masih di dalamnya, maka itu ya harus ya dihentikan dulu, di stop dulu, karena komponen riba tadi dengan sendiri akan terus ya menjadi tebusannya menjadi laknat Allah, laknat Rasulullah gitu ya. Apakah boleh? Ya kalau pertanyaannya begitu tentu tidak boleh, kan begitu. Tetapi atas kesadaran hari ini, kesadaran baru yang kita miliki bahwa membayar riba itu dosa, ya. Nah, disitulah kita bicara ketentuan hukumnya, gitu ya, bahwa ada keyakinan yang sebelumnya kita belum miliki, yang sekarang kita sudah berubah bahwa oh yang membayar riba itu haram, ya, dan keyakinan atas membayar riba haram tadi itu dilindungi oleh undang-undang. Itu yang kita katakan sebagai hak konstitusional untuk tidak bayar riba. Ya, maka kemudian seluruh bentuk tekanan-tekanan penagihan itu bisa kita hadapi tentu dengan lebih, ya, tentu lebih kuat. Ya, karena yang menjadi tekanan penagihan itu hanya menyasar rasa malu dan takut. Iya, betul. Ya, dia menakut-nakuti. Teror. Ya, teror itu kan membuat malu dan takut. Yang itu sebetulnya secara hukum bisa kita proses gitu ya. Artinya itu kan perbuatan melawan hukum yang ya secara pidana atau perdata ya kita bisa lakukan pembelaan. Tapi mungkin di masyarakat umumnya mungkin masih pada awam nih, Pak. Ya, awam, dan saya yakin ini juga bicara keimanan maksudnya. Jadi kalau sekali lagi ada ancaman Allah, lalu ada ancaman manusia. Ini yang menjadi ancaman Allah ini kan tidak main-main. Ya, saya selalu katakan yang menjadi debt collector itu datang ke rumah lalu kita kunciin pintu gitu ya, dia nggak bisa apa-apa. Tapi yang menjadi debt collectornya Allah gitu ya, malakut maut itu yang kita bicara soal umur yang kita nggak tahu ya sampai kapan gitu ya, lalu kemudian kita tetap membayar riba, bisa jadi kita mati sebagai pelaku riba. Ya, jadi ini aturan Allah dibenturkan sama aturan manusia. Salah siapa? Ya salah sistemnya. Ya kita nggak bisa memenangkan sebuah sistem yang manusia miliki gitu ya, karena sistem yang sudah Allah keluarkan gitu ya dalam bentuk satu paket ya keyakinan beragama kita itu memang mengharamkan untuk praktik riba ini dijalankan. Lalu kemudian manusia membuat skenario, membuat sebuah sistem yang ya membuat itu lalu terjadi dengan begitu saja. Ya sampai hari ini kemudian orang kalau tidak melakukan riba bilang nggak bisa punya apa-apa. Begitu ya. Jadi sekali lagi kita betul-betul ingin membuat ini menjadi sangat dramatis ya. Aturan Allah dengan aturan manusia dibenturkan. Memang kita harus memilih. Kita mau memenangkan aturan Allah atau aturan manusia. Ya, kami di lembaga bantuan hukum, kami belajar hukum gitu ya. Ya kita melihat bahwa ternyata yang menjadi aturan manusia itu banyak celahnya. Banyak tumpang tindih aturan yang itu bisa kita lakukan proses hukum untuk ya lakukan pembelaan-pembelaan. Tapi kalau yang menjadi aturan Allah dikorbankan, bagaimana nanti hisabnya? Kan begitu.
Ya, jadi sekali lagi kita ingin menguatkan para debitur nih, yang terlanjur debitur ini, orang-orang yang sudah meminjam lalu diikat perjanjian maksiat riba sampai habis gitu ya. Yang guru-guru kita memang sebagian kemudian menyarankan karena mudorotnya lebih besar, ya sudahlah selesaikan sampai akhir. Tetapi di forum ini ya, di edisi ini kami ingin tegaskan bahwa sudah ada caranya dan itu konstitusional. Ya. Jadi kalau kita sudah terlanjur ya, maka stop maksiat bayar ribanya dan hal itu dilindungi oleh undang-undang. Asal sekali lagi kita insafi dulu, kita betul-betul tahu nih, oh maksiat kita di sana. Keyakinan beragama kita ya memutuskan ya buat kita untuk berhenti membayar maksiat riba. Itu dulu. Jadi ketika kita sudah tahu yang menjadi maksiatnya, maka perlindungan hukum itu datang. Ya, jadi sekali lagi kalau kita tidak melakukan upaya ini, maka sampai kapanpun lembaga-lembaga riba itu akan terus ya besar. Ya. Dan yang menjadi perintah Allah untuk meninggalkan riba tidak bisa dilakukan saat itu juga. Ya, kalau kita terus melakukan tetap membayar riba, maka laknat Allah itu kan terus kita terima. Ya, jadi hari ini sudah ada lembaga bantuan hukum dan banyak komunitas-komunitas anti riba yang memberikan pendampingan gitu ya untuk tidak membayar ribanya. Jadi kalau masih ada yang ciut nyalinya karena ancaman manusia, ya, maka saya katakan ya betul memang imannya sedang sakit. Ya, karena tidak bisa dibandingkan antara yang menjadi ancaman Allah dengan yang menjadi ancaman manusia. Ya, itu tidak sebanding. Gitu ya. Jadi ini harus kita ya kuatkan kepada orang-orang yang sudah telanjur tadi. Ya, orang-orang yang sudah telanjur tadi, dia sudah membuka maksiat riba sehingga kemudian akad riba itu harus mereka terima, gitu kan? Harus mereka ya kemudian masuki, gitu ya. Itu sudah menjadi bentuk ya pelanggaran pertama. Lalu kemudian hari ini sudah diketahui bahwa untuk bebas ribanya udah tahu caranya dengan cara stop maksiat bayar ribanya tuh. Masa tidak mau diambil? Gitu kan? Ketika sudah melakukan khilaf lalu kemudian apa yang menjadi bentuk pertaubatannya sudah kelihatan dan cenderung bahkan meringankan dia. Sudah diberikan keringanan malah memilih jalan yang berat, tambah lagi dosanya. Ya. Jadi memang kita harus ayolah percaya dirilah dengan apa yang menjadi perintah Allah yang hadir ini ya. Jadi membayar riba itu haram ya, dan itu sesuai dengan apa yang kita nanti lakukan pembelaan itu sesuai dengan konstitusi negara kita ya. Jadi tidak perlu takut dan malu lagi. Makanya fungsi komunitas itu ya kita tekankan supaya memberikan dorongan terus supaya mereka lebih berani, Mas Sofyan ya. Jadi ketika sudah tahu ini maksiat, ya sudah tinggalkan. Kalau sudah terlanjur, ya sudah. Sebagai debitur, ya keyakinan kita harus dikuatkan lagi. Dan hari ini kami hadir Lembaga Bantuan Hukum Indonesia Tanpa Riba supaya orang-orang yang memilih jalan pertobatan itu kemudian tidak ya katakanlah ya tidak dilanggar hak-haknya, gitu ya. Jadi hari ini sudah ada instrumen untuk kita lebih berani gitu ya melakukan pembelaan. Ya sekali lagi ini pembelaan, ini bukan perlawanan. Kita ingin meminta kehadiran negara dan yang kami lakukan kemudian mendorong ini semua supaya masuk ke dalam ya upaya penegakan hukum gitu ya, mulai dari pengadilan negeri lalu kemudian ke pengadilan tinggi sampai kemudian ke Mahkamah Agung, supaya kita punya statistik negara menyimpan data perkara-perkara yang masuk ke mereka gitu ya, sehingga ini kan akan menjadi statistik gitu ya. Jadi kalau semakin banyak ya tentu akhirnya ini akan menjadi sebuah kebijakan ya, akan semakin diperhatikan gitu Mas Sofyan. Jadi kita bicara soal kalau sudah tahu yang menjadi maksiatnya maka berhentilah dan tidak perlu takut atau malu. Itulah yang menjadi kunci dari ketika sudah insaf gitu ya, maka kekuatan kita untuk melakukan pembelaan pun jauh lebih kuat lagi ya, karena yang bersangkutan tentu secara personal dia akan ya menguatkan diri lagi terhadap ya, dia tidak perlu lagi takut dan malu, dan yang lebih penting dia disiplin menyisihkan bayar hutangnya ya. Kalau dia sudah tahu bahwa maksiat debitur adalah membayar riba, maka stop maksiat bayar ribanya, selesai, bebas riba dia. Dan tugas dia sebagai wamukilahu itu kepada orang-orang yang membayarkan riba itu ya, tugas itu harusnya stop ya, artinya itu diperintahkan kepada mereka untuk stop maksiatnya supaya maksiat itu tidak terus-menerus terjadi. Ya, itulah dari sisi orang-orang yang sudah telanjur. Ya, kita bicara kalau sudah tahu maka tinggalkan. Ya, sesuai dengan perintahnya, tinggalkan riba, gitu ya. Gitu, wazaru ma baqiya minar riba, gitu ya. Tapi kita kan bicara tentang sistem yang sangat besar nih Pak.
Ya, betul. Kayak kita bisa dari kita kan stop tagih, jangan Ya. orang udah nggak mau bayar riba, Ya. jangan tagih terus kan. Ya. Si perusahaan ini nggak mau tahu dia udah Iya. dia harus bayar. Betul sekali. Cuman kan kita di masyarakat ini kayak masih awam, Ya. udah takut duluan, Iya. lagi imannya lagi lemah, harus gimana, banyak kan kayak gitu. Ya, ya. Jadi kita ini lagi menggiatkan, kita bicara solusi kan Mas Sofyan, secara real kita sedang menggiatkan aplikasi advokasi melepas riba yang nanti kita bikin secara sungguh-sungguh ya. Maka ini sekaligus bahwa ketika Anda merasakan dan memang ingin menjadi orang yang ingin berhenti membayar riba, kami akan ada di samping Anda untuk ya membantu supaya Anda tidak ditekan-tekan gitu ya, supaya Anda memiliki aset yang tidak kemudian dirampas gitu ya. Jadi melalui penegakan hukum kita akan masuk ke dalam yang menjadi masalahnya dan menjadi bagian dari masalah itu supaya ya orang-orang yang bertaubat ini tidak ya kemudian semakin di ya kita bicara semakin dizolimi gitu ya. Tinggal bicaranya memang ini karena kita membutuhkan sebuah ya tentu melawan sistem yang sangat besar, ya tentu kita membutuhkan dukungan yang besar pula. Iya betul. Maka yang menjadi masalahnya itu adalah bentuk kontribusi untuk ya membentuk gelombang pembelaan yang lebih besar lagi. Makanya prakteknya mestinya bisa kita lakukan pada sebuah lingkungan yang minimal di tingkat RT deh, gitu ya. Jadi ketika Anda memang sudah bertobat riba, ya paling tidak koordinasikan itu ke RT setempat, lalu kami datang untuk sosialisasi. Kami akan memberikan edukasi dan cara-cara supaya sekali lagi upaya ini tidak dianggap sebagai orang-orang yang ingin ngemplang hutang. Tidak sama sekali. Iya. Hari ini kita mendorong ya orang-orang yang terlanjur maksiat tadi untuk kembali kepada Allah. Ya, jadi nggak perlu lagi merasa takut atau malu, tidak. Hari ini betul-betul perintah Allah ini atau amr ya, perintah itu ya. Perintahnya apa? Meninggalkan riba. Itu perintah yang Allah tujukan kepada kita yang sudah terlanjur. Ya, jadi nggak perlu takut atau malu, tidak. Ya, kita kesampingkan semua omongan-omongan orang yang bilang, ah ini mah bisa-bisanya saja untuk ngemplang hutang. Ya terserah. Ya, orang-orang yang berkata begitu, yang jelas kita meyakini ketika memang masih riba dibayarkan itu menjadi laknat Allah. Menjadi dosa kepada yang melakukan ya. Jadi ketika Anda dengan masalahnya yang Anda sudah miliki itu sudah koordinasikan kepada tingkat ya otoritas lingkungan gitu ya, supaya ini kita bisa lakukan secara masif. Iya betul. Karena pembelaan dalam satu lingkungan yang dekat itu akan jauh lebih kuat lagi. Terutama khususnya yang praktek-praktek rentenir nih. Ayo kita perangi ya. Jadi ya itu dia. Ya, jadi kita perangi rentenir karena praktek rentenir ini melanggar hukum. Ya, jadi mereka tidak punya legal standing. Undang-undang pelepasan uang melarang mereka melakukan praktek pelepasan uang. Jadi mereka sudah melanggar ya aturan negara lebih dulu. Ya, jadi ini juga sekaligus pengumuman. Ayo, yang punya masalah riba, ayo kita lakukan pembelaan semaksimal mungkin. Kita berkumpul kepada orang-orang yang juga punya masalah yang sama itu, lalu kepada orang-orang yang bisa dikatakan ya akan terus di dalam bayang-bayang masalah riba ini. Karena sampai kapanpun ini akan terus ya mengancam kita semua. Ya, karena ini bicara soal ekonomi. Ya, jadi kalau sudah tadi sistem yang memang begitu kuat, ya kita akan terus sosialisasikan. Makanya dalam setiap sesi kalau bicara soal ya solusi real memang harus diketahui secara fundamental dulu, nggak bisa terus jor-joran solusinya uang itu yang dianggap real. Kalau begitu memang tidak akan pernah selesai. Iya betul. Ya buktinya sampai hari ini pun lembaga riba terus meraksasa. Ya, jadi kalau yang sudah punya masalah terlanjur kontribusikan masalah itu, ayo ya ajak yang lain gitu ya, kita sosialisasikan di lingkungan kita sendiri supaya pembelaan ya bukan perlawanan tetapi pembelaannya bisa lebih kuat lagi. Gitu Mas Sofyan. Baik, pemirsa. Bagi pemirsa yang memiliki pertanyaan, kami menerima pertanyaan melalui telepon interaktif di 0812 1998 1555. Juga bisa melalui SMS atau WhatsApp di 0812 9345 5676. Baik Pak, sambil menunggu ada pemirsa yang menghubungi kita nih, masih pertanyaan, mungkin saya ada pertanyaan dulu Pak, mengenai riba nih. Misal nih Pak, misal kita memiliki hasil bunga dari menyimpan uang di bank, itu kan sebagai harta dari kita ya. Nah, itu kan statusnya dari riba nih. Nah, kita
misalnya baru sadar nih ini riba, Ya. kita pengen bebas dari riba. Nah ini si harta ini bisa kita disumbangkan, itu apa dia statusnya boleh atau gimana? Iya, jadi kalau bicara soal katakanlah kegiatan menyimpan kita yang lalu kemudian berkonsekuensi ada bunga di sana gitu, yang tentu yang signifikan biasanya deposito misalkan ya bentuknya. Pertama tentu sesuatu yang telanjur ini kan sebetulnya kesadaran itu juga harus tumbuh bersama dengan berhentinya. Jadi jangan, memang sekarang ada kegiatan-kegiatan kalau kita bicara soal bagaimana menggunakan dana-dana riba tadi bisa untuk kepentingan umum dan seterusnya. Tetapi tentu ini jangan jadi semacam akhirnya ketergantungan gitu, dalam arti ya kemudian itu tetap berlanjut gitu ya. Saya kira sekarang sudah ada bank syariah, sudah pindahkan ke bank syariah. Saya kira itu yang menjadi bentuk solusi realnya. Untuk menyimpan, simpanlah di bank syariah karena niatnya, akadnya sudah benar ya, tinggal implementasinya ini bicara soal itu urusan mereka nanti begitu ya. Jadi memang kalau sudah terlanjur, sudah kita bicaranya buang itu ribanya. Jadi bukan bicara sumbangan, bahkan kalau perlu disampaikan ini uang, saking ya kita betul-betul ingin menghinakan riba gitu ya, bahasanya memang uang itu bukan disumbangkan atau disedekahkan, tidak. Ya karena Allah tidak sesuatu yang kotor tidak akan Allah terima, kan begitu. Ya jadi itu dibuang, bahasa dibuang itu akhirnya bisa untuk kepentingan umum, bisa untuk jalan gitu ya, dan seterusnya ya. Tetapi sekali lagi sekarang sudah ada bank syariah, sudah lebih baik dipindahkan ke bank syariah ya, kemudian ya tentu kita akan lebih tentram lagi gitu ya. Bahasanya ini memang sekali lagi ya, hari ini lembaga keuangan riba mendominasi ekonomi kita, bahkan 90% lebih ya mereka menguasai gitu ya. Jadi uang-uang kaum muslimin memang masuknya kebanyakan ke lembaga riba, sehingga mereka kemudian mengedarkan itu dengan cara-cara riba begitu. Iya betul. Ya. Saya juga sempat baca nih yang dari hasil pertemuan Bank Indonesia itu, kita ini sebagai negara muslim terbesar tapi ekonomi syariah menyumbang ekonomi syariah baru sekitar 8%. 5% ya. Dari Indonesia kita ini. sudah pernah bahas itu ya. Iya. Jadi kita negeri mayoritas muslim nomor 1 sedunia jumlah umat Islam terbesar gitu ya. Ya itulah makanya kami sendiri kemudian memberikan prioritas lebih kepada, jadi kalau kita bicara tadi potensi, ya jelas potensi menyimpannya sudah diambil alih oleh lembaga-lembaga riba gitu ya. Maka kita sekarang menyasar orang yang terlanjur dulu deh, yang terlanjur riba. Kita akan masuk kepada, kita punya program namanya Kampung Bebas Hutang gitu ya, Kabeh gitu. Jadi sebetulnya Kabeh bebas riba nih. Jadi bagaimana bedol desa nih supaya orang-orang di masyarakat itu kemudian bisa tidak ya menderita riba, tidak terperangkap oleh riba. Jadi memang kita gerakkan satu kampung gitu ya. Makanya tadi seenggaknya di level RT deh kita bisa sosialisasi, lalu kemudian kita berikan stimulus pelunasan hutangnya, oke lah kita bantu ya. Tetapi yang menjadi katakanlah kegiatan pemberdayaannya juga harus jalan gitu ya. Jadi supaya ini bisa berkesinambungan dan balance. Akhirnya enggak terus ya, tuh enggak membutuhkan ya terus menerus uang, karena ini kan bicara pergiliran gitu ya. Iya. Berarti yang terpenting itu kita mengumpulkan massa dulu Pak ya, biar berjalan program. Sebetulnya lebih ke memang pembelaan ini hari ini kalau bicara advokasi kan ini bicara soal campaigns. Ya, kita punya undang-undang ya, sesuatu yang tidak halal dibuat legal ya, ini undang-undang ini yang harus kita rubah. Ya, tentu aspirasi untuk merubahnya ini harus kita perbanyak. Iya. Termasuk kalau bicara sekarang, oh bank syariah kok masih begini begitu. Ya tentu karena kita sendiri sebagai orang yang menginginkan lebih baik, tetapi tidak menunjukkan demand yang solid. Itu aja. Karena ini bicara bisnis kok. Ini bicara bisnis. Orang yang bank konven aja bisa menghilangkan akad ribanya gitu ya. Apalagi yang bank syariah yang udah benar-benar syariah, yang sudah memang prakteknya niatnya memang dibangun untuk ya mengisi kekosongan terhadap kebutuhan syariah masyarakat kaum muslimin. Gitu. Jadi sekali lagi demandnya harus kita tunjukin dong, termasuk yang menjadi upaya hukum kita. Jadi kita perbesar aspirasinya gitu ya, supaya perhatian juga datang. Ini kita kan bicara posisi tawar ya, jadi kita bukan main harus banyak, enggak juga, 1-2 orang pun oke kita jalankan. Tetapi bahwa memang kita membutuhkan massa, kita membutuhkan banyak aspirasi, kita membutuhkan demand yang kita bisa tunjukin gitu kan, untuk merubah gitu ya sistem yang hari ini hadir gitu ya. Karena sekali lagi ya ini bisnis kok ya. Jadi kalau demandnya solid pasti supply-nya datang, supply-nya pasti tersedia
gitu ya. Makanya nih kita mulai ini pelan-pelan kita punya ya mahasiswa-mahasiswa yang nantinya juga bisa kita terjunkan ke masyarakat langsung ya. Jadi mulai dari tiap kecamatan ya kita sosialisasi, lalu kemudian ya kita turun ke ya tentu kemudian ke desa atau lurah, kelurahan sampai ke RW RT-nya gitu kan, supaya ini bisa sampai ke masyarakat dan mereka memiliki kepercayaan diri ya, tidak inferior gitu ya. Betul, kita sudah berakad, kita sudah membuka perjanjian, tetapi secara hukum yang menjadi perjanjian itu kalau secara syariah kan yang batil itu batal otomatis tuh. Jadi kalau bicara oh ada perjanjian riba, itu batal sejak awal, itu secara syariah. Nah, lalu kemudian secara hukum positif ya perjanjian itu sendiri kan tidak bisa dikatakan tidak kemudian mengikat kita sampai seutuhnya gitu ya. Ini bicara pembelaan hukum kok. Ketika keyakinan beragama kita ya menghendaki kita untuk tidak meneruskan maksiat itu ya, makanya menjadi perjanjian itu bisa kita koreksi ya. Jadi tidak menjadi sesuatu yang harus terus dilakukan, tidak. Ini bicara perintah Allah jauh lebih tinggi dari ya tentu aturan manusia itu. Makanya yang paling penting secara fundament, maksiatnya debitur adalah membayar riba, maka stop maksiat bayar ribanya. Setelah itu baru kemudian kita beranjak kepada bentuk pembelaan yang kami lakukan gitu ya. Secara kelembagaan di Lembaga Bantuan Hukum Indonesia Tanpa Riba, kita melakukan pembelaan itu secara institusi gitu ya. Jadi yang menjadi masalahnya kita kumpulkan gitu ya, lalu kemudian kita proses supaya negara hadir ya dalam keyakinan keyakinan terhadap haramnya riba tersebut gitu ya. Jadi kalau kita terus melakukan ini sampai selesai, maka sampai kapanpun pembelaan ini tidak ya bisa muncul. Akhirnya akan ikut terus arusnya. Padahal arus ini sudah sangat jelas ya, arusnya riba itu akan membawa semua orang kepada ya tebing yang sangat curam yang akan menghancurkan siapa saja. Gitu ya. Mengenai bank syariah nih, Pak. Setahu saya nih, maaf kalau salah, mohon koreksi. Setahu saya di stigma yang beredar di masyarakat kebanyakan ini mengenai bank syariah, apalagi mereka yang sudah nyaman di bank-bank konvensional. Mereka ini menilainya bank syariah ini hanya memakai nama syariah. Cuman ya menurut tadi kata Pak Taufik tadi, implementasi memang masih kurang. Yang bagaimana cara kita meyakinkan ke masyarakat nih biar yuk hijrah gitu ke bank syariah gitu. Ya. Jadi pertama saya kira keyakinan beragama kita itu sendiri kan akhirnya memang bersamaan dengan kebutuhan untuk menyimpan, mau tidak mau memang harus ada solusi yang konkret, dan saya kira bank syariah dalam hal menyimpan sudah memberikan solusi konkret itu ya. Dan saya kira udahlah, tidak ada uzur lagi, bank syariah juga sudah ada di mana-mana, sudah miliki rekening bank syariah untuk menyimpan ya. Saya tekankan hanya untuk menyimpan gitu kan. Lalu kemudian kalau kita mau mengkoreksi, ini kan praktek menyimpannya saya kira sudah dari niat, dari akad sudah oke. Ya kalau bicara implementasi itu urusan mereka ya, dosa-dosa ditanggung sendiri kan kira-kira gitu. Tetapi kalau untuk menyimpan, kalau memang ada praktek yang tidak sesuai syariah gitu ya, Anda mungkin termasuk orang yang sudah melakukan akad dalam hal pembiayaan. Kalau itu tidak sesuai syariah, maka kami akan melakukan fungsi koreksi kepada mereka. Dan itu sudah kita sudah sampai di level ya betul-betul memang melakukan upaya koreksi itu secara serius. Jadi kalau dulu-dulu kita hanya masuk ke dalam seminar-seminar untuk menyampaikan koreksinya, tentu hal itu ya ketika selesai seminar ya sudah selesai saja. Tetapi kalau upaya ini kita lakukan dalam upaya hukum secara serius, maka koreksi kita terhadap mereka akan berdampak, mereka tidak berhak atas keuntungan yang mereka tetapkan. Kalau memang praktek syariah tidak dilakukan atau dilanggar ya, ada pakem-pakem syariah mereka langgar. Jadi kalau dari sisi lending, dari sisi pembiayaan, ayo kalau yang sudah terlanjur lalu merasa bahwa itu ini tidak sesuai syariah, ayo kita koreksi sama-sama. Ya, jadi kalau untuk menyimpannya saya kira sudah simpan di bank syariah. Lalu kemudian kita juga tidak akan katakan bank syariah sama semua, enggak lah, kita harus hargai perjuangan mereka sampai di titik ini. Ya. Jadi kita udahlah, kita nggak usah berdebat lagi soal itu. Udah, bank syariah niatnya memang sudah benar, lalu akadnya juga ya sudah diawasi, kira-kira begitu kan. Lalu implementasinya yang hari ini ya tentu kita menjalani dari sisi pembiayaannya, dari sisi lendingnya, ayo kita koreksi sama-sama. Karena sekali lagi memang ini bicara soal industri keuangan, dan ini erat kaitannya dengan target keuntungan. Jadi ketika meskipun dilabeli syariah,
yang menjadi evaluasi syariahnya jauh sangat sedikit dibandingkan evaluasi yang menjadi target-target keuangannya. Nah itulah industri gitu ya. Jadi karena udah begitu besar yang harus ditargetkan, yang harus dicapai, sehingga pakem-pakem syariah banyak yang dilanggar dari sisi pembiayaan nih. Karena kalau dari sisi simpanan kita akan ya banyak yang harus kita kerjain jadinya gitu ya. Jadi kita akan melakukan koreksi dari sisi pembiayaannya. Kalau ada akad-akad yang tidak terlaksana dari sisi ya nasabah yang meminjam, ya nasabah yang mengakses pembiayaan di sana, ayo kita koreksi. Dan koreksi ini akan sangat serius karena mereka akhirnya tidak bisa mendapatkan keuntungan jadinya. Karena sekali lagi yang batil itu batal. Maka kita kembalikanlah itu di awalnya. Seperti ketika kita meminjam, kalau memang ya kita meminjamnya 1 juta, ya kembalikan 1 juta. Ya, jadi tidak ada berhak keuntungan kalau memang akadnya keliru gitu Mas Sufyan. Oh iya baik. Jadi gitu ya pemirsa, setidaknya nih mungkin langkah awalnya bagi pemirsa, kita menghimbau bagi pemirsa yang mungkin masih menyimpan uang di bank konvensional, setidaknya nih hijrah dulu mungkin untuk penyimpanan uangnya di bank syariah ya, sebagai mana masyarakat muslim. Maksudnya ya masa kita tidak soal keuangan yang fundamental nih kita tidak menyimpan di yang syariah gitu ya, syariah sebagai masyarakat muslim. Berpihakan yang paling standar lah gitu. Mungkin itu langkah awal kita sebagai masyarakat muslim dengan hierarki yang luas ini untuk membangun ekonominya sendiri, jangan tergantung terus ke riba yang terus masif secara nasional ya Pak ya. Gitu. Iya. Mungkin saya ada pertanyaan lagi Pak. Gimana? Satu lagi. Mengenai mungkin ini agak keluar topik ya. Gimana? Boleh. Kalau masih soal riba, ayolah kita gaskan gitu ya. Ya mungkin ini agak ini juga ya, sering dibahas juga oleh orang-orang ya. Mengenai boleh enggak sih kita nih kerja di bank konvensional? Banyak nih saudara-saudara saya nih yang kerja di situ nih. Jadi kalau jadi kalau udah itu bank konvensional sudah tinggalkan. Ya, jadi kalau mau kerja jadi pekerja, walaupun kami juga kan gitu ya, kalau masih ada pekerjaan ya pilihlah yang syariah gitu ya. Jadi yang konvensional ya, misalnya di dimanapun berada ya Mas Sofyan, sudahlah kita kuatkan keyakinan kita bahwa rezeki sudah Allah jamin kok gitu ya. Jadi dimanapun kita mencari uang ya, itu tidak akan membuat yang menjadi takaran rezeki kita itu bertambah atau berkurang. Itu saja kita imani itu ya, karena kalau kita masih berkecimpung di lembaga-lembaga keuangan konvensional, jadi kalau yang udah terlanjur misalkan kita kerja udah pindah ke bank syariahnya saja. Ya sekarang banyak lowongan kok, banyak yang bisa dilakukan juga kok, gitu kan. Jadi kalau yang di konven udahlah nggak ada, saya kira nggak ada, ya tidak ada dispensasi lah. Ini kita bicara Allah perangi. Bagaimana bisa kita tetap tentram dan membiarkan diri kita ada pada ancaman perang terhadap Allah tersebut, gitu ya. Jadi yang sudah terlanjur lebih baik sudah hijrahnya ke bank syariah saja dulu, gitu kan. Baru nanti yang lain diurus lah. Tetapi karena memang ini bicara soal profesi dan yang lain-lain, ya kami memang tidak bisa juga terlalu keras untuk menyatakan oh yuk berhenti gitu ya. Nanti ini menjadi sebuah beban moral juga gitu. Tapi ketahuilah bahwa yang menjadi dosa dan ancamannya sekira tidak sebanding dengan apa yang kita dapat di lembaga-lembaga riba itu. Berapa banyak sih, berapa uang yang kita terima dari gaji-gaji yang mungkin seolah menggiurkan itu. Toh buktinya banyak juga yang mereka bekerja di sana tapi juga punya hutang yang nggak kalah banyak gitu kan. Jadi mereka memproduksi hutang, tapi mereka juga menikmati atau terjerat di dalam hutang itu, ya. Jadi sekarang ya kita ramaikan, kita ya ke bank syariah. Sekali lagi kalau itu tidak kita dukung, ya tentu menjadi solusi yang ya akan timbul tenggelam saja, gitu ya. Jadi kalau yang sudah terlanjur di bank konven, ayo buru-buru pindah, ya. Termasuk yang tadi yang punya simpanan, ayo buru-buru ya migrasikan ke rekening-rekening syariah gitu ya. Iya baik. Oke. Tidak terasa nih Pak, sudah mau di ujung acara nih kita. Mungkin sebelum kita menyudahi acara pada episode kali ini, mungkin Pak Topik mau memberikan kesimpulan atau penutup bagi acara kali ini. Silakan. Ya, jadi sesuai dengan temanya insafi dulu, kita bicara sebuah maksiat yang sudah terlanjur. Ketika kita tahu maka kita harus tinggalkan ya. Jadi kalau kita sudah tahu apa yang menjadi maksiatnya, dari sisi debitur maksiatnya adalah membayar riba, maka stop maksiat itu ya. Lalu kemudian dampak yang timbul kemudian, ayo sama-sama
ya kita hadapi gitu ya. Jadi ini membutuhkan praktek. Sekali lagi ya, ini tidak hanya sekedar himbauan, kami kalau perlu kami katakan 24 jam akan hadir untuk teman-teman yang memang sungguh-sungguh dalam pertobatan ya, untuk berhenti dari ribanya. Ya, hanya memang kita bicara efisiensi juga, kita bicara soal pencapaian yang harus lebih maksimal begitu ya. Ketika diri kita sudah menyatakan tobat dari riba, maka ajaklah yang lain gitu kan, supaya upaya hukum ini bisa berlangsung lebih kuat ya. Kami bukan kemudian milih-milih, tidak. Ini bicara soal pengaruh yang kita ingin tularkan kepada yang lain. Makanya kemudian ayo nanti kita datangi RT RW setempat, kita sampaikan bahwa apa yang kita pilih ini sesuai dengan keyakinan beragama, pada saat yang sama itu tidak melanggar hukum gitu ya. Jadi akhirnya yang menjadi ini kan juga menjadi masalah sosial juga di masyarakat kita ya. Ada ramai-ramai apa, oh ternyata ada orang bunuh diri gara-gara efek penagihan hutang tadi misalkan, atau ya orang yang bercerai gara-gara soal hutang juga gitu kan. Jadi kita ingin lingkungan kita bisa ya menjadi contoh dari praktek ya advokasi melepas riba ya. Jadi kalau ada nanti juga akan kita, sekali lagi kita juga akan berikan contoh-contohnya praktek bagaimana ya advokasi melepas riba ini bisa dijalankan ya, sehingga akan semakin banyak portofolio dan kepercayaan diri. Buat yang sudah terlanjur tinggalkan, yang belum masuk jangan coba-coba gitu ya. Mudah-mudahan nanti implementasi KB bebas riba itu bisa ada di mana-mana, sehingga dalam satu wilayah kita bisa menunjukkan bahwa kalau kita solid ya, kita kompak dalam ketaatan kepada Allah, khususnya tadi untuk meninggalkan riba, maka mudah-mudahan kampung kita menjadi kampung yang berkah ya, sehingga warganya juga kemudian ya secara ekonomi juga semakin baik, dan lebih penting lagi di akhirat tidak menjadi ya beban dosa ya dari hisab terhadap praktek-praktek riba tersebut. Begitu Mas Sufyan. Alhamdulillah, terima kasih Pak Taufik atas pemberian dan penjelasan materinya pada episode kali ini. Semoga apa yang disampaikan dapat dipahami dan diimplementasikan oleh masyarakat, khususnya kaum muslimin di seluruh Indonesia. Baik pemirsa, persoalan riba ini memang sangat, di zaman yang sudah sangat maju ini memang sangat sulit untuk menghindarinya. Apalagi mengenai riba ini sudah masuk ke sendi-sendi digital, apa-apa sudah terkandungi riba di dalamnya. Jadi kita tidak bosan-bosannya bagi para pemirsa yang mungkin belum terjerat riba, kita doakan semoga dapat terhindar, dan untuk yang sudah terlanjur masuk ke dalam riba, semoga bisa keluar dari riba secara perlahan dan pada akhirnya dapat terbebas dari riba. Baik pemirsa, jangan lupa terus saksikan acara Ngeri Banget, Bincang Riba dan Resolusinya setiap hari Jumat pukul 8 malam hanya di Niaga TV. Baik pemirsa, akhir kata saya dan tim yang bertugas mengucapkan terima kasih. Jika ada salah atau kekurangan kami minta maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.